Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dalam aktivitas sehari-hari. Jumpa lagi dengan saya Gofur. Kali ini masih mau berbagi informasi terkait hak dari pasien JKN. Khususnya terkait alur proses penjaminan peserta JKN yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau sering kita sebut laka lantas. Sesungguhnya kecelakaan itu terbagi tiga ya. Yang pertama ada kecelakaan kerja, kecelakaan saat bekerja di perusahaan atau dalam perjalanan pulang pergi kerja, keseluruhan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dulu kita sebut jam sostek. Itu seluruh biaya di rumah sakit maupun biaya-biaya lainnya semua ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja itu diberikan bagi pekerja yang didaftarkan oleh perusahaannya menjadi peserta BPJS TK, karena banyak juga beberapa pekerja ya itu yang tidak didaftarkan haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaannya. Sesungguhnya itu sebuah pelanggaran yang besar juga. Kita juga berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih ketat lagi, dapat lebih kuat lagi melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memang nakal, yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya pengobatan dan semuanya itu ditanggung oleh perusahaan. Itu ada di mana? Ada di ayat 3 pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bunyinya saya kasih tahu nih, bahwasannya di poin 3 ini ada di ayat 3 ya. Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum melaporkan dan membayarkan iuran, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Jadi kalau ada, saya ulangi lagi tuh, kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas di jalan ya, di jam-jam pulang dan pergi kerja, itu semuanya ditanggung oleh perusahaan. Pun perusahaan itu belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS TK. Itu ada peraturan pemerintahnya. Jadi buat pengusaha harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi, lebih taat lagi, lebih patuh lagi untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Lalu ada kecelakaan yang kedua. Ini ada kecelakaan itu ada tunggal dan juga ada yang ganda. Yang kedua ini saya mau bahas yang tunggal, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kecelakaan tunggal artinya misalkan lagi naik motor, jatuh, kepleset atau apalah ya. Itu prosedurnya itu segera korban dibawa ke rumah sakit. Lalu pihak keluarga atau yang menolong pasien berkoordinasi dengan rumah sakit, minta rumah sakit keluarkan surat surat SEP namanya tuh. Dari surat itu ditambah surat keterangan. Lalu keluarga menuju ke kantor polisi terdekat, bisa polsek juga bisa polres di daerah tempat kecelakaan terjadi, di TKP lah. Itu diurus sampai keluar surat
keterangan atau surat laporan laka lantas dari pihak kepolisian. Gunanya itu apa? Untuk menjadi syarat penjaminan pembiayaan di rumah sakit oleh BPJS. Nah, setelah ada surat itu diberikan ke rumah sakit, nanti rumah sakit berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja. Setelah pihak Jasara Harja mengklarifikasi segala macam, memverifikasi data-datanya, nanti Jasara Harja mengeluarkan surat pernyataan tidak menjamin pembiayaan tersebut. Nah, jadi itu bisa langsung dikoordinasikan, dibiayakan, dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sekarang juga lebih mudah, di rumah sakit itu sudah terhubung ya, sudah ada aplikasi dari BPJS, yaitu aplikasi insiden namanya. Jadi rumah sakit lebih mudah berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk penjaminan pasien-pasien yang korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang ketiga itu ada kecelakaan ganda. Nah, kecelakaan ganda ini ditanggung pembiayaannya, penjaminannya oleh Jasara Harja sebesar 10 juta untuk kecelakaan lalu lintas. Jika lebih dari 10 juta itu nanti penjamin keduanya adalah BPJS Kesehatan. Tapi mohon dicatat nih, baik tadi ya kecelakaan tunggal maupun kecelakaan ganda itu seseorang itu harus memiliki kepesertaan JKN KIS yang aktif. Artinya kalau kita sering sebutnya kepesertaan BPJS yang aktif. Maka itu memang kita sebagai masyarakat nih harus sadar, harus benar-benar patuh, harus benar-benar peduli untuk kepesertaan menjadi peserta BPJS. Karena kalau nggak punya jaminan, tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS, itu akan sulit sendiri kita tuh dalam hal pelayanan kesehatan. Nah, saya ingin lanjut ke kecelakaan yang ganda itu. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, segera korban dibawa ke rumah sakit untuk ditangani di IGD rumah sakit. Lalu rumah sakit mengeluarkan surat SEP dan surat keterangan penanganan atau perawatan di rumah sakit. Ya, keluarga kembali ke kantor polisi untuk meminta surat keterangan atau laporan kecelakaan. Setelah mendapatkan itu, berikan ke rumah sakit koordinasi lagi dengan Jasara Harja, sehingga Jasara Harja mengeluarkan surat pernyataan penjaminan pembiayaan bagi pasien korban lalu lintas. Jasara Harja nanggung sampai dengan 10 juta, selebihnya ada penjamin kedua yaitu BPJS Kesehatan. Tentu dengan syarat ya, korban laka lantas harus memiliki BPJS yang aktif seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekali lagi nih saya ingin mengingatkan betapa pentingnya kita semua terdaftar sebagai peserta JKN. Sesulit apapun upayakan kita terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau sering kita sebut BPJS Kesehatan. Jika memang kita nggak mampu, segera urus kepesertaan menjadi peserta penerima bantuan iuran atau sering kita sebut PBI, bisa PBI APBD di daerah kita setempat ya, dan juga PBI APBN yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang hari ini saya mau sampaikan, saya mau bahas. Bagi rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom pertanyaan ya, nanti kita akan jawab tuh bila ada kesulitan, ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom pertanyaan, nanti kita jawab segera. Baik, terima kasih. Sementara video hari ini itu yang bisa saya tayangkan terkait dengan pasien korban kecelakaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.